Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nafla dari Universitas Tanri Abeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimension of culture dari negara Turki. Nah, Istanbul sendiri merupakan kota terbesar di Turki, bahkan pernah menjadi ibu kota Turki dan menjadi kota terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduknya. Lalu, Turki sendiri merupakan salah satu negara yang dianggap strategis dan terletak di kawasan Eurasia, yaitu negara yang berada di kawasan antara Eropa dan juga Asia. Nilai strategis Turki juga ditunjang dengan letaknya yang berada di antara Laut Mediterania dan juga Laut Hitam. Negara ini merupakan salah satu negara pusat peradaban tertua di dunia yang hingga saat ini telah dihuni oleh lebih dari 74,5 juta penduduk yang mayoritas beragama Islam. Lalu, berdasarkan sejarahnya, Turki telah melewati berbagai fase yang panjang hingga menjadi negara republik demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer. Turki merupakan negara yang menyimpan sejarah panjang tentang konsepsi kepemimpinan Khalifah Islamiyah yang kemudian bertransformasi secara drastis menjadi negara sekuler yang demokratis pada masa kepemimpinannya. Mustafa Kemal Atatürk secara resmi pada tanggal 3 Maret tahun 1924 menghapus khalifah di Turki setelah setahun sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai negara republik demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, lalu sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Oleh karena itu, Turki memiliki dua pemimpin utama yaitu presiden dan juga perdana menteri, terhitung sejak menjadi negara republik demokratis pada tahun 1923. Turki terus berupaya untuk memisahkan nilai-nilai Islam dan kehidupan politik dan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimension of culture dari negara Turki ini itu sendiri. Yang pertama ada jarak kekuasaan. Anggota lembaga dan organisasi yang kurang kuat dalam suatu negara mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Lalu skor tinggi pada dimensi ini sekitar 66. Lalu ketergantungan hierarkis atasan tidak dapat diakses dan bos yang ideal adalah figur ayah. Lalu kekuasaan terpusat, ketaatan pada aturan, lalu kontrol yang diharapkan pada sikap terhadap manajer bersifat formal, lalu arus informasi bersifat selektif, struktur yang sama dapat diamati dalam unit keluarga. Lalu tingkat saling ketergantungan yang dipertahankan masyarakat di antara para anggotanya atau tidak, seperti saya atau kami dalam masyarakat individualis harusnya menjaga diri mereka sendiri dan keluarganya langsung mereka saja. Lalu dalam masyarakat kolektif, orang-orang termasuk dalam kelompok yang merawat mereka dengan imbalan kesetiaan. Lalu skornya sekitar 37. Adalah masyarakat kolektivistik. Kami itu penting, orang-orang termasuk dalam kelompok atau keluarga seperti klan ataupun organisasi dengan imbalan kesetiaan. Komunikasi tidak langsung dan menghindari konflik. Lalu hubungan dasar moral dan penyebutan kerukunan, nepotisme dan hubungan kepercayaan. Lalu masyarakat maskulin dan juga didorong oleh pesaing, pencapaian dan kesuksesan. Dengan kekuasaan ditentukan oleh pemenang terbaik di bidangnya dan ingin menjadi yang terbaik. Lalu nilai-nilai dominannya, feminitas dalam masyarakat adalah kepeduliannya terhadap orang lain dan kualitas hidupnya. Kualitas hidup adalah tanda keberhasilan dan menonjol dari keramaian, tidak mengagumkan dan menyukai apa yang dilakukan. Skornya sekitar 45, adalah masyarakat feminin. Lalu aspek budaya yang lebih seperti penyamarataan dengan orang lain, konsenun, lalu simpati yang ditindas, dihargai dan didorong.
Lalu konflik dihindari dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan, dan konsensus pada akhirnya adalah penting. Lalu waktu luang penting bagi orang Turki statusnya ditampilkan, tetapi ini lebih keluar dari PDI yang tinggi. Sejauh mana anggota suatu budaya merasa terancam oleh situasi yang ambigu, dan telah menciptakan kepercayaan dan institusi yang mencoba menghindarinya. Lalu skor Turki adalah 85 pada dimensi ini, kebutuhan yang membesar akan hukum dan aturan. Untuk meminimalkan kecemasan, orang menggunakan banyak ritual, seperti pola sosial tradisional digunakan dalam situasi tertentu. Untuk meredakan ketegangan, setiap masyarakat harus memelihara beberapa hubungan dengan masa lalunya sendiri, sambil menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Masyarakat normatif lebih suka mempertahankan tradisi dan juga norma yang dihormati waktu sambil melihat perubahan masyarakat dan kecurigaan. Di sisi lain, pengambilan pendekatan yang lebih pragmatis, mereka mendorong menghemat dan upaya dalam pendidikan modern sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan. Lalu skor menengah Turki sebesar 46 berada di tengah skala, sehingga tidak ada preferensi budaya yang dominan yang dapat disimpulkan. Lalu indulgence, sejauh mana orang mencoba untuk mengendalikan keinginan dan didorong hati mereka berdasarkan cara dibesarkan. Lalu kontrol relatif lemah disebut indulgence, dan kontrol yang relatif kuat disebut restraint. Dengan skor menengah 49, karakteristik yang sesuai dengan dimensi ini dapat ditentukan untuk Turki. Lalu kalau saya berkesempatan bisa menuntut ilmu di negara Turki, saya ingin sekali bisa berkuliah di Universitas Istanbul. Lalu, kompetensi apa sih yang harus saya kuasai ketika saya menuntut ilmu di negara Turki? Yang pertama ada fleksibel, yaitu berpikiran terbuka. Itu penting apalagi jika saya berkuliah di luar negeri. Semasa kuliah tentunya kita akan melihat banyak perbedaan pendapat dan kebiasaan hidup dari berbagai orang, dari berbagai budaya juga. Lalu perbedaan tersebut merupakan sebuah hal yang wajar, karena latar belakang yang berbeda tentu saja akan mempengaruhi cara berpikir dan kebiasaan hidup seseorang. Lalu yang kedua ada tahan banting. Berhubungan dengan keahlian di atas, mungkin sebagian dari kita mengalami kesulitan pada awal berkuliah, mulai dari menyesuaikan diri dengan budaya negara destinasi kuliah kita hingga menyesuaikan diri dengan perkuliahan. Jangan buru-buru mengangkat bendera putih ya, sangat wajar kok kalau kita mengalami culture shock dan homesick. Karena tapi tidak bisa menyesuaikan masalah, bahkan dengan panik kamu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi tenang aja, kamu bisa menyelesaikan masalahmu dengan meminta bantuan universitas. Umumnya universitas luar negeri selalu menyediakan layanan dukungan bagi mahasiswa internasional, mulai dari tempat berkonsultasi hingga pembimbing untuk membantu mahasiswa mengikuti pelajaran. Hal yang terpenting adalah mahasiswa mau berusaha untuk mencari solusi. Lalu yang keempat ada menjadi anggota kelompok yang baik. Sewaktu kuliah banyak sekali tugas yang harus diselesaikan secara berkelompok. Sebenarnya dosen memberikan tugas ini bukan karena tugas ini tidak bisa diselesaikan secara mandiri. Namun dosen memang ingin melatih kemampuan kita bekerja dalam kelompok, mulai dari memberi tugas, lalu menyelesaikan tanggung jawab, dan juga yang paling penting adalah belajar untuk fleksibel serta bisa mengatasi perbedaan yang ada antara anggota kelompok. Lalu kerja kelompok ini juga merupakan kesempatan baik untuk mendekatkan mahasiswa dengan satu sama lainnya. Lalu yang terakhir ada melek teknologi. Universitas di luar negeri umumnya memiliki sebagai fasilitas teknologi informasi yang canggih. Apalagi teknologi memang ditujukan untuk mempermudah hidup masyarakat zaman sekarang. Jadi
Jika tak mau ketinggalan, kamu sebaiknya mengikuti perkembangan zaman. Paling tidak pastikan kamu tahu tentang software, lalu aplikasi ataupun gadget yang sedang tren di kalangan mahasiswa atau di bidang yang relevan dengan studi kamu. Lalu yang keenam, bisa membaca situasi. Hidup di negara orang memang tidak selalu mudah. Untuk itu kamu harus mempunyai kemampuan untuk membaca situasi. Dengan keahlian ini kamu bisa dengan cepat untuk menyesuaikan diri. Kemampuan ini akan sangat berharga pada saat memasuki dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia kerja, di mana atasan atau orang di sekitar kita tidak akan memberitahukan dengan jelas apa yang sebaiknya kita lakukan. Jadi harus pintar-pintar membaca situasi. Lalu yang ketujuh ada belajar tanpa batas. Sebagai mahasiswa internasional, tujuan kita keluar negeri adalah kuliah atau belajar. Tentunya kemampuan yang wajib kita miliki adalah belajar tanpa batas. Tapi yang dimaksud dengan belajar di sini bukan hanya sekedar ilmu di universitas, tetapi juga keahlian-keahlian interpersonal lainnya. Ilmu itu tiada batas, begitu juga dengan dunia yang kita tepati sekarang. Lalu perubahan selalu ada, sehingga kita harus tetap awas dan belajar supaya tidak ketinggalan. Yang kedelapan, memanfaatkan kesempatan yang ada. Mungkin kamu akrab dengan istilah orang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan kesempatan yang ada. Itu berarti untuk menjadi sukses kita harus berpandai-pandai memanfaatkan kesempatan yang hadir di depan mata. Sewaktu kuliah, sebagian orang menganggap saat itu adalah kesempatan untuk menimba ilmu, namun memperoleh nilai-nilai yang bagus. Sebagian lagi menganggap waktu kuliah adalah kesempatan untuk mengenal banyak orang dari berbagai budaya. Nah, sebagian lagi mengerti kuliah adalah kesempatan persiapan memasuki dunia kerja, sehingga memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk membangun koneksi baik dengan dosen ataupun dengan atasan sewaktu magang, sehingga nantinya lebih gampang menemukan pekerjaan. Semuanya itu benar-benar sah-sah aja kok, tinggal bagaimana kita melihat kuliah itu sendiri. Nah, kalau kamu termaksud yang mana nih? Oke, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.